Selamat datang di Room Tour TF Main Cave. Jadi karena gue masih belum bisa bikin video review, ya maklum lah guys, banyak kerjaan. Kali ini gue iseng aja nih bikin video room tour kecil-kecilan ya. Nah ini dah guys koleksi-koleksi gue. Selain koleksi mainan, gue koleksi kardus juga guys. Nah ini meja komputer dan ruangannya sempit ya, kayak gini doang. Dan ini meja reviewnya. Ya, mulai dari rak paling atas, ini gue isi sama mainan-mainan KO oversize ya guys. Apa adanya guys, kayak gini. Gue nggak punya lemari display ya, jadi ya udah dipadetin aja gini ya. Ini ada beberapa lini studio series dari Bumblebee Movie ya. Ini ada beberapa mainan yang udah langka juga guys. Nah, ini kita ke bawah. Di situ ada mainan dari leader class Ironhide. Ini udah di repaint guys, dan udah dikasih aksesoris FWI juga ya. Nah itu ada leader Sentinel Prime juga sepasang ya. Untungnya kalau di sini mereka akur ya. Oke lanjut, ini ada beberapa mainan dari lini studio series Dark of the Moon ya. Dan ini yang paling langka guys. Ini adalah studio series Leadfoot. Mantep guys. Dan gue beruntung banget karena gue punya dua guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini ada beberapa mainan Blockies yang kemarin gue review ya. Terus studio series dari Transformer yang pertama, dan itu ada si Ratchet. Nah, ini KO oversize ya, punya BMB, dan Wejang Black Apple Optimus guys. Ini juga ada Ironhide bikinan Black Apple. Kalau bikinan Black Apple udah legendary punya lah. Terus ada KO MPM Bumblebee yang udah di repaint. Ada Transcraft juga Bumblebee Movie studio series 32 ya. Dan ini Ironhide studio series juga yang ori ya guys, bukan Byway. Dan ini beberapa keluaran studio series yang awal-awal nih guys. Ada MPM Jazz juga di situ. Terus ini si siapa lagi, lupa gue namanya. Sideways sama Barricade. Oke, lanjut rak di bawahnya guys. Ini dari Rise of the Beast kebanyakan ya. Nah, ini studio series Rise of the Beast sama Transformer Reactivate yang gamenya nggak jadi ya. Terus ada beberapa Optimus di situ, ada Springer ya, Springer IDW. Terus ada Shell Shaded Megatron juga. Lanjut lagi ke sebelahnya, ini ada beberapa mainan G1 inspired ya guys. Ada animated Optimus juga, animated Bumblebee. Dan ini yang super langka guys. Ini Conehead ya. Gue lupa, Earthrise Conehead kalau nggak salah. Ini mall eksklusif, jadi udah nggak diproduksi lagi setahu gue guys. Jadi super langka. Nah gimana guys, ada yang berani nawarin nggak? Nah terus ini ada beberapa mainan mungkin G1 ya, sama Beast War ini si, aduh gue lupa lagi namanya. Lanjut dulu ke bawah, ini ada si Gundam guys, beberapa Gundam peninggalan ya, sisa-sisa yang gue masih simpen. Ini Gundam dari mantan pacar gue yang udah jadi istri gue sekarang ya. Jadi gue simpen. Terus ada Sasabi juga karena gue ngefans banget sama desain Sasabi. Terus ini ada beberapa dari Kingdom ya, Beast War. Nah ini ada yang udah langka juga banyak di sini guys. Oke lanjut ke sebelahnya, ini ada Dinobot ya, studio series 86 Dinobot. Dan ini udah lengkap guys, gue udah punya 5 sampai ke sub. Terus ada Earthrise Ultra Magnus, Earthrise Optimus Prime, studio series 86 Bumblebee sama Willy. Nah ini si Bone Crusher kasihan banget guys, nggak dapet rak ya. Dan di dalam sini ada beberapa mainan Transformer juga yang nggak bisa gue pajang ya karena sempit. Kita lanjut dulu ke bawah, ini ada Devastator yang oversize guys, keluaran Mechanical Team. Mechanical Team kayaknya BMB yang ganti nama setahu gue guys, karena bahannya solid banget guys. Tapi sayang ini belum sempat gue review semua, gue baru review si ini nih, si Mixmaster doang. Sama satu lagi si Rampage ya, ini yang Bulldozer. Dan ini asli gede-gede banget guys. Gue belum sempat rubah jadi Devastator yang di combine ya. Gue nggak tahu naruhnya di mana nih kalau udah di combine. Ya ini ada The Last Night Barricade, dan ini juga nih gede banget guys sampai nggak muat tuh ya. Aduh, gue nggak punya tempat lagi nih, gawat. Oke lanjut lagi ke sebelahnya, dan ini Devastator dari Devil Savior guys. Ini yang versi third party ya, yang bukan punya Hasbro. Dan ini gue belum punya lengkap ya, masih coba ngumpulin karena harganya cukup mahal guys. Jadi ya udah pelan-pelan aja ngumpulin ya. Terus di bawah ada studio series Megatron Dark of the Moon ya. Oke kita lanjut lagi guys. Ini ada kardus-kardus. Ini gue nggak tahu lagi naruhnya di mana. Dan dalam sini ada mainan-mainan KO ya yang sempat gue review. Beberapa nggak gue pajang karena emang cuman buat di review doang.
Terus juga ada beberapa mainan yang belum gue buka guys, kayak ini dari Diaclone ya, punya Takara Tomy. Ini gue beli dari Mandarake, harganya 5.000 yen ya, sekitar 500 ribuan. Dan ini belum sempat gue buka. Terus di sini juga ada dari Triverse Shadow Jetter. Ini mall eksklusif Takara Tomy guys. Harganya cukup mahal, tapi kemarin gue nemu ini harganya masih normal. Ini juga belum sempat gue buka karena ya emang nggak sempet aja guys. Terus di atas juga ada ini. Ini Studio Series Littlefoot yang gue bilang ya, gue punya dobelan. Ini gue beruntung banget guys, karena ternyata ini langka dan harganya udah digoreng guys. Tapi gue nemu ini dobelannya murah banget di Mandarake. Gue beli sekitar 200 ribuan guys. Believe it or not ya, harganya murah banget. Dan sekarang sih udah nggak ada harga segini guys, karena emang udah langka ya. Tapi ini gue dapat 2 dan masih belum gue buka juga nih di box. Nah ini juga belum gue buka nih guys, gue lupa malahan yang pernah beli ini. Nah ini juga cukup langka guys, Studio Series Sidewipe yang nomor 78 ya. Ini udah catnya udah bagus, jadi ini cukup langka juga. Udah setahu gue udah nggak ada nih yang jual, harganya bisa mahal banget sekarang. Ini pernah gue review, langsung gue masukin lagi ke box guys, karena takut catnya rusak. Nah ini dia yang si Triverse tadi ya, Shadow Jetter. Ini aslinya langka guys, karena dia mau eksklusif juga. Harganya di Mandarake bisa sampai 3 jutaan. Tapi kemarin gue beli ini untungnya masih harga normal ya. Terus ini dari Alternity ya, Alternity Transformer. Ini Nissan Fairlady kalau nggak salah, lupa gue juga ya. Ini Megatron yang udah di stylize. Nah ini harganya sekitar 3.000 yen atau 300 ribuan guys. Ini dari Mandarake juga dan ini masih bagus banget guys. Gue suka banget beli di Mandarake ya, barangnya terawat gitu. Terus ini juga Cliff Jumper ya, ini Suzuki Swift. Gila, mobilnya keren banget guys. Ini juga setahu gue di Indonesia udah langka ya. Gue beli di Mandarake harganya sekitar 400 ribuan ya, 4.000 yen. Ya ditambah ongkir sama becuk masih worth it sih guys. Dibanding beli di Indo harganya pasti udah digoreng guys. Ini punya Weijang juga, ada figurnya di dalam. Terus box kosong dari beberapa figur Transformer. Transformer Reactivate, Studio Series 86 Optimus. Tapi ada juga nih guys yang masih ada isinya. Ini Commander Class apa nih gue lupa. Oh, Jetfire guys. Ini belum pernah gue buka guys, masih diplastikin. Jetfire ini dulu sempat langka banget ya guys. Terus sempat di reissue, tapi sekarang kayaknya tetap langka sih. Tapi untungnya gue beli ini cukup murah ya, cuma sekitar 1.100.000 kalau nggak salah. Nah gue nggak tahu kenapa dijual murah ya, dan ini belum pernah gue buka. Takutnya sih di dalamnya udah menguning guys. Tapi nanti kalau sempet mungkin gue akan bikin video unboxingnya ya. Lanjut, ini ada Transformer One Optimus Prime, udah pernah gue review juga. Nah sisanya kardus-kardus seperti ini. Ini ada punya Diaclone dan Party Wallop ya. Dan ini meja kerja gue, tempat gue biasa ngedit. Nah ini masih berantakan, gue beresin bentar ya guys. Oke lanjut, ini meja komputer gue, tempat gue ngedit ya. Biasa aja seperti ini. PC-nya seperti ini. Ini mainan-mainan yang nggak sempat masuk rak ya, ada di atas ini. Ini dia PC-nya agak warna-warni alay ya. Terus ini mic murah Boya yang gue pakai buat ngerekam suara kalau bikin video. Ada kasur kalau gue berantem sama istri ya. Di bawah ada kardus-kardus, dan ini tempat gue nyimpen kardus-kardus Studio Series yang udah gue lipat rapi ya guys. Lumayan sih bisa menghemat tempat ya. Ini ada 2 kardus di sini. Jadi kalau suatu saat gue pensiun, ini bisa gue jual, tetap ada boxnya guys. Ya biar harganya nggak jatuh-jatuh banget ya. Kalau kalian gimana guys? Tim buang box atau tim hoarding box kayak gue? Tulis di komen ya. Ya karena ruangnya sempit, gue beli troli kayak gini guys, bisa didorong-dorong. Dan ini ada perkakas-perkakas gue. Ini Steam Deck kalau buat gue main. Oke kita lanjut dulu guys. Ini meja reviewnya, kecil banget guys. Ini lampunya juga cuma 1. Ya segini doang. Dan ini hasil haulan gua minggu kemarin. Aduh gila, gua kilaf banget guys. Ini banyak banget, belum sempat di review ya, belum sempat dibuka juga. Aduh gue bingung nih guys. Ini mau review yang mana dulu ya? Gue lagi keracunan kura-kura ninja sama Joy Toy guys. Dan ini kemarin gue menang lelang Joy Toy Hurricane, bisa berubah jadi motor guys. Terus gue lagi keracunan lini Playmats TMNT Mutant Mayhem. Kemarin ini lagi diskon ya guys, diskonnya lumayan, dari harga 300 dijual jadi harga 100 ribuan sampai 150-an ya. Dan ini juga dari harga 1 jutaan nih, mobil pizza van atau party wagon ya. Di diskon 70% jadi sekitar 300 ribuan guys. Nah di sini ada mainan Transformer yang baru pada datang guys, hasil PO-an gua. Ada G1 Devastator, Bone Crusher sama si Scrapper ya kalau nggak salah.
Terus ada studio seri Sentinel Prime di sini. Apalagi ya? Ya, ini dia guys. Terus kita ke bawah sini guys. Ke bawah sini juga masih ada kardus-kardus ya. Ini ada mainan dari McFarlane Toys, King Shark kalau nggak salah. Ini juga belum sempat gue buka, gede banget guys. Di sini juga ada kardus-kardus ya, gue nggak tahu ini kardus apaan. Ini juga banyak mainan yang belum gue buka guys. Kayak ini contohnya dari Beast War ya. Ini gue lupa namanya, Thrilling 30 kalau nggak salah, si Waspinator. Ini gue beli di Mandarake juga. Dan satu lagi kayaknya ada di bawah sini. Nah, ini juga cukup langka guys. Ini namanya apa ya? Gue lupa lagi. Oh ya, ini Henkei Hound ya. Dari Takara Tomy juga, dapat Ravage-nya di situ. Harganya sekitar 450 ribuan guys, 4.500 yen ya. Lumayan karena di Indonesia setahu gua nih mahal ya. Terus jarang ada yang kondisinya masih lengkap kayak gini guys. Nah, ini belum dibuka, masih ada komiknya seperti ini. Jadi lumayan lah kalau beli di Mandarake, kalau lagi beruntung ya seru juga guys. Oke, gua nggak akan bongkar sampai dalam ya. Kita lanjut dulu ke dalam sini guys. Ini minggir dulu nih si Bone Crusher. Dan ini MPMKO ya guys. Gue masih nungguin yang Brawl di diskon juga. Nah, di dalam sini ada mainan-mainan Transformer yang nggak bisa gue display ya. Jadi gue taruh aja di sini. Gue sampai lupa ini apa aja isinya ya. Ini ada Studio Series Sideswipe, Studio Series Jazz. Ini catnya udah agak ngelotok guys. Ini pengen gue repaint sebenarnya. Terus juga ada ini juga langka banget nih guys. Si gue lupa nih, Ranemak sama Ranebot ya. Yang hitam ini langka banget guys karena dia mall eksklusif juga. Wah, gue sampai lupa ada di sini guys. Ya, di dalam sini banyak banget sih guys. Yang sebenarnya gue pengen pajang tapi udah karena nggak muat ya. Jadi ya udah gue taruh sini aja. Nah, ini juga Takara Tomy punya nih guys. Catnya bagus banget ya, shiny, glossy banget. Gue lupa namanya nih, si Perceptor kalau nggak salah. Nah, di dalam sini banyak banget, gue nggak tahu nih harta karun apa yang terpendam di sini ya. Sayangnya nggak bisa gue display karena ya tahu sendirilah ruangannya seperti ini, terbatas banget. Tapi nanti karena banyak banget barang PO-an yang akan datang guys, jadi kayaknya gue harus beli lagi nih box-box ini. Nanti gue harus masukin mainan-mainan lain yang nggak bisa dipajang di sini ya. Harus selektif banget guys, karena ya ini ada mainan-mainan baru juga di sini. Ini mau dipajang di mana nanti nih? Asli liar pisan ya mah.